gitu. Jadi di bulan November ini kelas 1, 2, dan 5 itu mendapatkan difteri dan tetanus, tapi dosisnya berbeda. Tapi jangan berpikir bahwa disuntiknya 2 kali. Enggak, disuntiknya 1 kali, cuman di dalam vaksinnya itu udah beda komposisinya. Nah, kipiringan ini biasanya bentuknya kemerahan di wilayah suntikan gitu ya, atau bengkak sedikit, atau demam ringan gitu. Itu sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya demamnya sampai di atas 38, 39, atau mungkin ada aku nggak tahu kejang misalnya, nah itu mencari bantuan atau layanan dari fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan terdekat gitu. Cuman saya agak sedih gitu karena kan ya kalau kebetulan anak itu ketika terinfeksi penyakit di luar sana kemudian kenanya adalah gejala ringan. Lah kalau gejala berat bagaimana? Kan bahaya ya. Hai Healthies, jumpa lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Kali ini bersama saya Yure Aurelia. Nah, Healthies semuanya bulan November nih, sudah memasuki bulan imunisasi anak sekolah atau kita biasanya sebut dengan BIAS. Nah, tapi kalau udah memasuki bulan-bulan BIAS nih, biasanya menimbulkan ketakutan tersendiri gitu bagi orang tua ataupun anak-anak karena udah mikirnya kalau imunisasi itu aduh anaknya disuntik nanti demam dan lain sebagainya, banyak kekhawatiran ya kan. Nah, untuk mencegah kekhawatiran itu dan kita bisa tahu apa sih manfaat dari BIAS itu, kita akan ngobrol-ngobrol langsung dan mengupas terkait BIAS bersama Dr. Samuel Olam. Oke, selamat datang dokter. Halo, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini dokter? Baik. Apa kabar Yure? Baik juga? Saya luar biasa juga dokter. Luar biasa. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrolin terkait BIAS ya. Betul. Karena masuk bulan November ya dokter. Benar. Nah, dan ini biasanya kalau saya dulu nih dokter, kalau udah dibilang besok imunisasi ya, itu jujur saya takut. Tapi mau nggak mau sama orang tua saya nggak boleh nggak masuk. Sama, saya juga. Sama, tetap harus masuk ya dokter ya. Nah, itu mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Tapi sekarang mau tanya dulu nih, lagi sibuk apa dokter? Sekarang banyak sih lagi ngerjain project-project tentunya juga untuk mendukung imunisasi. Lagi mencoba bantu teman-teman di Kemenkes juga untuk bikin strategi komunikasi imunisasi nih. Supaya orang-orang tua dan mungkin masyarakat mau ikutan berpartisipasi untuk imunisasi. Gitu. Nah itu. Karena imunisasi penting ya dok ya untuk kesehatan kita. Iya, betul. Itu dia. Untuk itu karena kita topiknya hari ini BIAS, walaupun imunisasi pasti banyak banget ya dokter ya. Bener. Tapi kita khusus kali ini ngobrolin soal BIAS nih. Nah, kalau kita pengen tahu dokter, sebenarnya kenapa sih kok ada dibuat bulan khusus buat imunisasi anak sekolah? Makna, urgensi, dan apa sih yang ingin dicapai dari adanya program ini dokter? Oke, mungkin aku mau ini dulu ya, mulai dulu dari yang paling sederhana. Tadi mungkin disebut-sebut BIAS, tapi apa sih BIAS? Kepanjangannya Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Jadi BIAS. Nah ini apakah artinya imunisasinya hanya untuk anak sekolah? Tidak juga sebenarnya Yure. Jadi sebenarnya BIAS ini adalah bulan di mana kita sediakan imunisasi untuk anak usia sekolah. Jadi belum tentu hanya anak yang bersekolah. Jadi anak yang tidak bersekolah atau yang mungkin sekolahnya bukan di sekolah reguler gitu ya, tapi mungkin homeschooling atau mungkin dia di madrasah atau mungkin di pesantren, selama usianya masuk usia sekolah, sebetulnya masuk juga jadi sasaran bulan imunisasi anak sekolah ini. Gitu. Nah, bulan imunisasi anak sekolah sebenarnya bukan cuma 1 bulan, tapi ada yang Agustus, ada yang November. Nah, bulan ini kan bulan November. Jadi sebetulnya ini adalah bulan kedua ya. Ibaratnya dalam 1 tahun tuh ada 2. Nah, kalau di bulan Agustus yang diberikan itu adalah imunisasi campak, rubella, dan HPV. Kalau di bulan November tuh tetanus dan difteri. Itu dulu nih. Jadi kita tahu ada, sebenarnya BIAS tuh nggak cuman November dan nggak cuman tetanus difteri, tapi ada juga yang lain juga gitu. Nah, untuk yang di bulan November, itu adalah siswa kelas 1, 2, dan 5 SD. Gitu. Atau kalau bukan di SD yang setara ya, kayak tadi di madrasah atau mungkin homeschooling, yang usianya segitulah. Kenapa sih perlu ada BIAS? Kan tadi kamu nanya kayak apa urgensinya gitu ya Yure ya. Nah, sebenarnya yang kita banyak tahu mungkin imunisasi itu pas saat
bayi ya. Iya. Kayaknya banyak orang tua taunya gitu. Zaman dulu, mungkin waktu zaman aku masih kecil, orang tua saya taunya imunisasi itu cuma sampai anak usia 9 bulan gitu. Nah, kenapa sekarang jadinya ada anak sekolah SD gitu? juga gitu ya. Betul. Nah, jawabannya adalah karena sebetulnya ketika kita diimunisasi, itu kekebalannya tidak bertahan selamanya. Jadi saat waktu kita kecil, khususnya untuk beberapa penyakit ya, itu ada yang kekebalannya menurun seiring usia. Nah, seperti misalnya kayak tetanus difteri ini yang di bulan November ini, waktu kecil kita dapat sebenarnya waktu kita masih bayi, tapi ketika kita sudah semakin dewasa, kekebalan itu menurun. Oke. Nah, karena sebetulnya ancaman penyakitnya masih ada di usia anak sekolah, dan anak usia sekolah ini masih bisa kena penyakit itu, dia perlu ditambahkan kekebalannya. Gitu, Yure. Jadi itulah kenapa kita berikan lagi imunisasi di bulan November ini untuk difteri dan tetanus untuk anak usia SD supaya yang dulu mereka punya kekebalan saat masih bayi gitu ya, sekarang muncul lagi kekebalannya untuk bisa melindungi mereka lebih lama lagi tentunya. Oh, Gitu. gitu. Jadi buat nambahin ya, Dok ya, biar Betul. tambah sehat lagi, biar tambah Betul. terlindungi lagi. Betul. Perisai lah ya, Iya, kita tambahin iya. perisainya. Nah, Betul. tapi kan tadi disampaikan ada 2 ya, dokter ya, Mm-mm. difteri dan juga tetanus. Betul. Nah, tapi ada 3 kelas nih, 1, 3, dan 5 ya. 1, 2, dan 5. Oh, 1, 2, dan 5. Ya. Siapa yang mendapatkan difteri dan siapa yang mendapatkan tetanus? Atau itu dua-duanya ya di kelompoknya? Ya, sebetulnya semuanya dapat difteri dan tetanus, cuman dosis dan komposisinya berbeda aja. Gitu. Jadi di bulan November ini kelas 1, 2, dan 5 itu mendapatkan difteri dan tetanus, tapi dosisnya berbeda. Tapi jangan berpikir bahwa disuntiknya 2 kali. Enggak, disuntiknya 1 kali, cuman di dalam vaksinnya itu udah beda komposisinya gitu. Gitu. Jadi semua tadi target kelasnya itu dapat dua-duanya ya, dokter, yang nggak cuma 1 aja ya. Iya. Oh gitu. Tapi disuntiknya sekali kan, Dok? Sekali. Oh iya. Siapa tahu kan, waduh dapat 2 nih, suntiknya 2 kali. Langsung nervous ya. Gitu. Udah melihat atau mendengar imunisasi disuntik aja kan kadang takut ya, Dok. Betul. Nanti kita akan coba bahas juga mengenai cara ngadapin ketakutan-ketakutan itu ya, Betul, dokter ya. betul. Nah, tapi kan tadi dijelaskan kalau bias itu banyak ya imunisasinya, dokter, ada dari HPV, kemudian campak, rubella, kemudian difteri dan tetanus. Nah, untuk kan ini banyak sekali penyakit-penyakit penting ya yang diimunisasikan gitu supaya dapat kekebalan. Nah, itu gimana si imunisasi ini itu saling melengkapi dan melindungi anak ini sampai nantinya, dokter? Dan kenapa imunisasi itu yang dipilih gitu? Oke. Mungkin aku jawab dari yang lebih basic dulu kali ya, Yure. Mungkin jangan-jangan banyak juga orang yang belum paham nih kayak kalau imunisasi itu sebenarnya apa sih cara kerjanya, kayak kenapa itu penting gitu ya, dan gimana cara imunisasi itu bekerja. Nah, jadi imunisasi itu ibaratnya kan kayak di dalam tubuh kita ini ada tentara ibaratnya gitu ya. Nah, kalau misalnya tentara ini kita kasih tahu nih, perintahkan ke tentara kita, oke, nanti kalau misalnya ada tentara musuh atau ada penjahat masuk, kamu harus tangkap dan lawan. Tapi tentara kita nggak tahu bentukan musuh atau penjahatnya tuh kayak gimana. Kan susah ya. Jadinya ketika misalnya nanti ada yang masuk, mereka pikir, ini bukan musuh nih. Jadi mereka nggak melawan gitu kan. Nah, imunisasi itu ibaratnya kita ngasih tahu ke tentara-tentara yang ada di tubuh kita ini, musuhnya tuh kayak gimana sebetulnya. Nah, jadi yang di dalam vaksin itu misalnya ada kayak si topinya musuhnya, atau ada kayak sepatunya musuhnya. Jadi kalau ngelihat ada penjahat dengan topi kayak gini atau sepatu kayak gini, kamu tangkep ya gitu. Nah, itu dulu tuh gambarannya. Jadi biar tahu bahwa imunisasi ini sebetulnya ada memperkenalkan tubuh kita terhadap kuman atau penyakit yang mungkin nanti masuk, sehingga pas masuk itu segera dilawan dan segera diserang gitu. Nah, sebetulnya kan ada banyak sekali penyakit menular ya, Yure, di luar sana ini. Tapi kenapa nggak semuanya kemudian masuk ke dalam program BIAS? Kenapa cuman beberapa penyakit itu saja? Nah, memang penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang boleh dibilang penting untuk anak-anak sekolah itu
mempunyai kekebalan gitu ya. Misalnya kayak tadi Yure sempat nyebut, kan bukan cuma difteri tetanus aja nih, ada campak rubella juga. Betul, kayak campak itu sebenarnya bahaya banget. Mungkin kita di kepala kita ya, campak tuh cuman bintik-bintik merah, demam, demam. Tapi nggak cuman itu ternyata. Jadi kalau campak itu berat, komplikasinya bisa sampai diare berat, bisa sampai radang otak, bisa sampai radang paru-paru sampai meninggal. Wow. Jadi tidak seenteng itu. Nah, itulah kenapa campak ini salah satu yang ada imunisasinya dalam bias gitu. Yang kedua rubella. Rubella juga sama ya. Rubella itu kelihatannya cuman bintik-bintik merah. Dan pada anak mungkin memang gejalanya ringan. Tapi dengan anak-anak diimunisasi, kita berharap bisa membantu menghentikan penyebaran rubella lebih jauh. Yang kita takutkan sebenarnya kalau rubellanya itu bersirkulasi di masyarakat, lalu kena menular ke ibu hamil. Nah, ibu hamil ini janinnya bisa cacat. Gitu. Jadi justru dengan mengimunisasi anak-anak, kita membantu penyebaran rubella ini juga di masyarakat. Gitu. Ini yang namanya kekebalan kelompok. Jadi dengan mengimunisasi anak-anak, masyarakat juga terlindungi supaya ibu hamil yang ada di sekitar anak-anak itu juga bisa terlindungi. Nah, itu rubella, campak. Terus apalagi? Tetanus ya. Tetanus yang bulan November ini nih. Nah, tetanus ini kan dia adalah sebuah penyakit yang muncul karena toksin atau racun dari bakteri itu masuk ke tubuh kita, lalu menyebabkan kejang atau kram di otot kita. Kalau otot kita kram, dan amit-amit kalau misalnya kenanya ke otot pernafasan, nggak bisa nafas jadinya. Itulah kenapa tetanus ini adalah salah satu penyakit yang paling fatal karena seringkali berujung kematian. Gara-gara itu tadi, nggak bisa nafas. Nah, anak-anak kecil ini kan sering bermain ya. Jadi kayak agak susah diatur ya, bilang jangan main gini, nggak bisa. Mereka pasti lari-larian kemana, jatuh segala macam. Nah, ketika jatuh, terus misalnya ada tanah yang ada bakteri tetanusnya, atau di besi berkarat, logam berkarat yang ada tetanusnya, kalau sampai mereka kena, itu mereka beresiko sekali. Nah, itulah kenapa anak-anak ini dianggap menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan dan perlu sekali perlindungan terhadap tetanus, karena mereka aktif gitu. Satu lagi apa? Difteri. Difteri juga sebetulnya ini sangat berbahaya karena dia bisa menghalangi pernapasan. Jadi bisa terbentuk semacam selaput di tenggorokannya yang menghalangi anak jadi bisa untuk bisa bernafas gitu. Nah, jadi kalau sampai kena itu mengerikan sekali. Nah, itulah kenapa penyakit-penyakit ini dilindungi dengan imunisasi. Nah, sejak tahun lalu juga ada tambahan, tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, pokoknya baru ini ya, ada tambahan imunisasi HPV. Nah, HPV ini untuk melindungi anak dari kanker leher rahim atau kanker serviks istilahnya. Nah, ini juga mungkin ada yang bingung, kenapa kok dikasihnya ke anak? Kanker leher rahim kan terjadinya di usia dewasa, di perempuan usia dewasa gitu. Nah, jawabannya adalah karena karena kanker leher rahim ini itu disebabkan oleh virus HPV. Nah, virus HPV ini merupakan salah satu virus yang sering kali ditularkan lewat hubungan seksual, sehingga sebelum anak-anak itu seksually aktif atau sebelum aktif secara seksual, dia sudah terlindungi dulu gitu. Itulah kenapa cara berpikirnya kita kasihnya pas anak-anak, supaya nanti pas nanti dewasanya tidak terkena. Gitu Yure. Ini panjang ya, tapi semoga bisa ngerti kenapa sih bias itu penting, kenapa sih penyakit-penyakit itu dikasih imunisasinya ke anak gitu. Gitu. Jadi emang harus ada semua itu ya dokter ya, untuk melindungi dari penyakit-penyakit yang ya bisa dibilang sangat-sangat mengerikan ya dokter ya. Bener. Jadi penyakitnya. Bener. Nah, tapi ada anggapan atau asumsi di luar sana oleh masyarakat bahwasanya anaknya kan udah main pasti dapat kuman dari mana-mana, itu kan membentuk kekebalan juga gitu. Jadi anak SD ngapain sih dikasih imunisasi lagi, mereka kan udah kuat gitu. Ada anggapan seperti itu dok. Nah, itu gimana dokter? Iya, sebenarnya anggapan seperti itu saya juga sering dengar ya, cuman saya agak sedih gitu, karena kan ya kalau kebetulan anak itu ketika terinfeksi penyakit di luar sana, kemudian kenanya adalah gejala ringan. Lah kalau gejala berat bagaimana? Kan bahaya ya, kayak tadi misalnya campak gitu. Kalau misalnya dia
apes gitu, dapetnya komplikasi berat yang sampai radang otak. Emang kita mau? Kan enggak ya. Jadi daripada kita gambling atau bertaruh gitu ya, apa namanya, anak dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan, kalau aku sih mendingan lindungi anak dulu deh. Kalau menurut aku Yure, gitu. Mending dikasih bekal dulu ya Iya, dokter ya daripada iya. nunggu Masa buat anak coba-coba gitu Oh, kan iya sih benar juga. enggak ya? Iya enggak dong. Gitu. Oke, tapi dengan tadi kita ngobrolin soal yang ada di masyarakat, selain itu tadi dokter asumsi atau anggapan itu yang sering juga terdengar nih dok, bahwasanya nanti anaknya diimunisasi itu malah sakit gitu. Makanya orang tua banyak yang khawatir, ya udahlah nak nggak usah imunisasi aja, nggak usah masuk nggak apa-apa kayak gitu-gitu Iya, dokter. iya. Nah itu gimana? Mungkin bisa diluruskan ya dokter ya? Benar. Nah, ini kekhawatiran ini seringkali saya juga mesti tanya nih. Kadang-kadang kekhawatirannya khawatir memang anaknya, aduh saya khawatir anak saya kenapa-napa, atau khawatir sayanya nih, ntar saya jadi repot gara-gara anak saya rewel. Iya sih. Nah, ya kan ini Bener, harus bener. jelas dulu nih Bener, kekhawatirannya kekhawatiran apa. Kalau memang kekhawatirannya adalah untuk anaknya gitu, takut anaknya sebenarnya, aduh anak saya ntar jangan-jangan jadi sakit atau apa gitu. Nggak usah khawatir, karena sebetulnya kalau terjadi demam atau bahkan kemerahan di tempat suntikan atau mungkin ada sedikit bengkak misalnya, itu tuh sebetulnya respons bahwa tubuh kita sedang membentuk kekebalan. Jadi justru itu respons yang wajar dan artinya tuh bekerja gitu, vaksinnya bekerja. Jadi jangan terlalu khawatir soal itu. Ya memang pastinya anak jadi rewel gitu ya, mungkin 1-2 hari. Nah ini yang kemudian saya tanya, kalau kekhawatirannya adalah takut orang tuanya terganggu, kayaknya lebih khawatir kalau anaknya kenapa-napa deh harusnya. Jadi daripada kita tidak mau melihat anaknya gimana? Jadi daripada kita menangis di kemudian hari karena anak kita kena penyakit berat, mendingan kita lihat anak kita nangis 1-2 hari. Menurut saya sih gitu ya. Jadi mendingan orang tua tuh sibuk atau repot dikit Repot deh. sekarang gitu Iya, ya. mending repot sekarang daripada nanti nyesel banget. Betul. Setuju, Tuh. setuju, setuju. Nah, ini yang efek samping tadi, dokter. Mungkin nggak banyak orang tahu ya, dari masing-masing imunisasi yang diberikan saat bias, itu masing-masing efek samping yang mungkin terjadi selain demam dan juga kemerahan tuh ada apa lagi sih, dok? Agar mereka juga bisa aware ya apabila ada gejala-gejala tertentu, kan kita pernah mendengar KIPI ya, kejadian ikutan Betul. pasca imunisasi. Nah, mana nih yang memang KIPI, yang memang ini aman, normal karena setelah vaksin, dan mana yang harus mungkin mendapatkan perhatian khusus gitu. Oke, ya jadi sebenarnya kebanyakan itu yang terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI-nya itu memang adalah KIPI ringan, itu yang biasa terjadi. Nah, KIPI ringan ini biasanya bentuknya kemerahan di wilayah suntikan gitu ya, atau bengkak sedikit, atau demam ringan gitu. Itu sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya demamnya sampai di atas 38, 39, atau mungkin ada aku nggak tahu kejang misalnya, nah itu mencari bantuan atau layanan dari fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan terdekat gitu. Tapi itu sebenarnya jarang sekali terjadi. Jadi sebetulnya orang tua nggak perlu khawatir kalau menurut saya sih, karena jujur selama saya berpraktek pun kayaknya nggak pernah dapat itu gitu. Paling ringan-ringan aja yang merah tadi. Iya. Nah, kalau merah biasanya apa yang harus dilakukan orang tua, dok? Sebenarnya nggak diapa-apain pun nggak apa-apa gitu ya. Biasanya sih pokoknya yang saya selalu ingatkan ke orang tua, kalau anaknya rewel atau ada merah atau demam gitu, tetap aja kasih mereka ASI atau kalau dalam konteks bias gitu ya, mungkin cairan dan makanan bergizi seperti biasa, lanjut aja kayak nggak ada masalah. Terus kalau misalnya tetap rewel banget, dikompres boleh, supaya membantu demamnya mungkin lebih nyaman ya, anaknya jadi lebih nyaman, atau kasih obat penurun panas. Kayaknya itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya ya simple ya, dok ya. Simple, iya. Bisa ditangani di rumah. Betul. Gitu. Ya tapi kalau emang khawatir banget, kadang kan ya saya juga paham. Orang tua kan pasti khawatir ya, apalagi kalau baru pertama kali nih misalnya anaknya gitu. Mau menghubungi tenaga kesehatan juga nggak masalah menurut saya. Karena tenaga kesehatan tuh kita pasti selalu welcome kok kalau misalnya ada orang tua yang mau nanya atau khawatir gitu. Oke, Gitu. itu loh ya. Jadi healthy semuanya. Jadi nggak perlu khawatir ya soal efek sampingnya. Jadi nggak ada lah lagi itu pemikiran-pemikir, aduh anaknya nanti diimunisasi malah tambah sakit. Ternyata enggak ya. Itu cuman ya efek sebentar aja. Nanti juga
kembali lagi normal. Nah, kemudian selain itu dokter, yang ada ketika bias itu juga fenomena di mana anaknya tuh takut, dan kalau udah anaknya takut kan orang tua kadang ada yang nggak tega ya dokter ya. Benar, Apalagi benar. kalau rame-rame nih, Iya, misalkan udah ada temennya yang disuntik terus iya. temennya nangis. Nah, pasti kan itu akan nular ya dokter. Mungkin bisa disampaikan dokter, gimana nih memastikan atau membuat kenyamanan kali ya, Iya, ya iya. agar anak-anak tuh nggak takut gitu disuntik. Benar. Sama aku juga sebenarnya takut jarum kok. Ya. Oke, oke, oke. Udah jadi dokter aja tetap takut jarum ya. Iya, karena emang nggak bisa dipungkiri bahwa bentukannya emang serem ya, gitu, Mmm, tajam gitu. Jadi memang kita harus pinter-pinter nih meyakinkan dan membuat anak kita nyaman gitu. Kalau aku ingatkan sebenarnya untuk menghadapi anak yang mungkin takut atau cemas terhadap imunisasi ini, khususnya karena jarum gitu, itu ada fase sebelum, saat, dan sesudah. Jadi jangan lupa, jangan cuman saat imunisasinya aja, enggak, dari sebelumnya udah kita bantu siapkan. Nah, apa yang bisa kita bantu siapkan untuk anak ketika imunisasi? Nah, kebetulan ini kan di bulan imunisasi sekolah, anaknya kan udah cukup besar, maksudnya kelas 1, 2, kelas 5. Sebetulnya udah cukup ngerti kalau kita coba menyampaikan. Nah, orang tua sebetulnya bisa jelaskan imunisasi ini untuk apa, kenapa anak itu penting gitu. Kita bisa bilang ke anaknya, ini tuh kamu mau dikasih ramuan yang bikin kuat atau kayak mmm, obat super gitu, supaya kamu nggak gampang sakit gitu. Atau kalau misalnya sakit pun nantinya nggak sakit berat gitu. Jadi harus dikasih pengertian dengan bahasa yang mudah bahwa ini penting. Sehingga anak itu mau dulu, gitu. Jadi kalau anaknya sudah mau, itu jauh lebih mudah. Nah, sama seperti kita juga mesti yakinkan ya ke anak-anaknya bahwa sama seperti pahlawan super atau superhero yang mhm, biasa mereka baca atau lihat di kartun itu, dapat kekuatan juga nggak ujuk-ujuk kan, betul. biasanya ada effort juga yang harus mereka lalui gitu, dan ada kadang-kadang ada sakit yang harus mereka lawan juga gitu. Nah, itulah si imunisasi ini. Nah, tapi tetap kita bisa bingkai imunisasi ini dengan kata-kata yang lebih positif. Jadi ketimbang bilang, "Iya, nanti kamu akan disuntik, rasanya seperti digigit," atau Waduh. kayak apalagi kata-kata kamu akan ditusuk jarum. Kayaknya Mhm. hindari itu kali ya. Jadi mungkin pakai kata-kata yang lebih netral, misalnya kayak, "Iya, nanti obatnya akan dimasukin lewat tangan kamu," gitu, atau lewat lengan kamu. Gitu aja. Jadi nggak perlu yang super spesifik, detail, dan menakutkan gitu ya. Jadi jangan diasosiasikan dengan sesuatu yang mengerikan Mengerikan. gitu. Tapi aku juga meng-encourage atau menyarankan orang tua tidak berbohong. Karena seringkali ada yang dibohongin kan, "Enggak, nggak berasa, Oh, pokoknya wah sakit kayak nggak digigit sakit," semut gitu. gitu. Itu nanti kalau anaknya merasa, "Aku dibohongi," dia kan trauma Oh kan. iya, Jadi betul, kayak, kalau dari aku sih sebetulnya nggak perlu bohong. Bilang saja ke anak itu mungkin, "Ya mungkin nanti kamu akan ngerasa nggak nyaman, tapi habis itu kamu akan jadi kuat dan nggak nyamannya itu cuma bentar loh," mhm, gitu. Nah itu satu, mengkomunikasikan ke anak ya. Nah terus persiapan juga sebelum sebelum, imunisasinya, kalau kita ngelihat emang tipe anak ini kayaknya anxious nih, atau dia udah kayak cemas nih, diajak latihan, relaksasi dulu. Jadi kayak ajarin anak, "Ya udah kalau misalnya kamu ngerasa takut atau cemas, yuk coba tarik napas dalam, tahan, buang, tarik lagi," gitu. Jadi diajarin untuk merelaksasi, karena besoknya pas saat imunisasi kayaknya di banyak sekolah orang tua kan nggak ikut ya. betul. Jadi anak-anak itu juga perlu bisa untuk mengelola kecemasan dia sendiri gitu. Nah, sebenarnya paling enak kalau bisa koordinasi sama guru. Nah, di beberapa sekolah yang gurunya sangat kooperatif, mungkin kita bisa bikin hari imunisasi sekolah ini jadi hari yang menyenangkan. Jadi misalnya di hari imunisasi anak sekolah, anak-anak boleh bawa mainan favoritnya, Ah, misalnya. menarik. Atau anak-anak boleh pakai baju favoritnya, baju yang dia suka gitu, baju bebas gitu. Sebetulnya itu akan bisa bikin anak lebih santai saat disuntiknya gitu ya. Nah, itu soal sebelumnya. Nah, di hari H nih biasanya yang repot kan karena ngelihat temennya teriak-teriak. Iya, Nah, nangis, udah ikut nangis beneran dokter. ya kan? Nah, ini memang perlu kerjasama dari guru. Jadi, kalau dari saya sih saran gitu ya, ada guru yang memang memantau dan memonitor anak-anak sambil mungkin dia mengelola antriannya atau apa, dia yang tugasnya menenangkan, eee,
anak-anak gitu. Jadi ketika ada yang lagi disuntik, yang lainnya bisa didistraksi, jadi dialihkan. Mungkin dengan permainan. Kalau mereka bawa mainan favoritnya sendiri, mereka bisa mainin gitu, atau diajak cerita, atau diajak ngobrol gitu. Supaya tidak fokusnya adalah ke proses suntikannya itu. Dan bagi yang sudah disuntik gitu, yang teriak-teriak itu tadi, mungkin bisa dipisahkan dengan yang lagi ngantri kali ya. Jadi biar nggak jadi chaotic gitu. Nah, itu mungkin saat saat hari H-nya. Guru juga mungkin bisa bantu kalau misalnya ada anak yang kayaknya cemas banget, guru yang membantu ajak mereka relaksasi dengan latihan pernapasan tadi misalnya. Itu peran guru menurutku di hari H sangat-sangat Penting ya, Dok? penting sekali gitu. Itulah makanya kita harus gandeng guru-guru juga. Nah, tapi juga yang sering kali dilupakan orang adalah setelah imunisasinya. Jadi kita harus buat anak-anak itu merasa diapresiasi setelah mereka diimunisasi, bahwa mereka pintar, bahwa mereka, "Wah hebat nih udah, bersedia diimunisasi," gitu, bahwa mereka sudah, mau melewati hal yang tidak nyaman buat masa depan dan kebaikan mereka, gitu. Nah, itu yang perlu dibentuk supaya akhirnya muncul pengalaman positif di anak yang kalau nanti ada imunisasi di tahun berikutnya, karena kan ada yang kelas 1, 2, 5, Iya. artinya kan akan imunisasi lagi. Mereka nggak trauma, gitu. Dan jangan menurut aku jangan dipaksa, jangan sampai gini ya, misalnya anak nangis di imunisasi, gitu aja nangis atau Oh. kayak gitu aja takut, jangan digituin karena nanti jadi trauma gitu. Jadi gitu sih, dan jangan dipaksa kayak, "Ayo bisa, kamu pasti." Jangan gitu, ya. Harus Oke. empati. Berarti harus sebelumnya dipersiapkan, kemudian di hari H dan paskanya juga benar-benar diperhatikan ya, Dok. Betul, Mungkin ini sering terlupakan sih untuk yang sebelum dan sesudah ya. benar. Kita terlalu fokus ke tengah-tengahnya hari H-nya aja nih, gimana anaknya mau diimunisasi dan sebagainya. Nah, terkait persiapan dokter yang mungkin mungkin disampaikan ya, anak yang atau syarat anak boleh mendapatkan imunisasi itu apa saja sih, Dok? Apakah sehat nih, seharus sehat yang kayak gimana? Nah, terus kalau anaknya sakit kayak ringan, misal bapil biasa, itu boleh atau enggak? Mungkin bisa disampaikan syarat-syarat. Oke, jadi sebetulnya untuk imunisasi ini secara umum itu yang, kontraindikasi atau yang tidak boleh itu adalah anak-anak yang memang, sedang imunosupresi atau ada dalam kondisi imun tubuh yang, turun, seperti misalnya kalau anak dengan HIV yang belum, dikontrol misalnya, atau anak dengan, cancer sedang minum obat, yang bisa bikin imunnya turun, itu nggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar sakit, sebetulnya kayak batuk pilek ringan, atau demam di bawah 38 derajat, diare ringan, itu nggak masalah kok. Itu boleh tetap dapat imunisasi. Kalau emang ragu banget, nggak apa-apa, bawa dulu anaknya ke imunisasi, ke sekolah, atau mungkin posyandu atau puskesmas ya, buat yang mungkin tidak bersekolah, tapi usia sekolah, dibawa aja dulu ke layanan, ketemu dulu sama tenaga kesehatannya, nanti tenaga kesehatannya yang akan screening. Dia akan bilang bahwa, "Oke, ini boleh, yang ini sebaiknya tunggu dulu." Gitu. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa, "Oh, anak saya tidak bisa ikut imunisasi." Karena kalau tidak bisa, itu kita kelewatan jendela emasnya ibaratnya. Kita kelewatan momennya, Oke. gitu. Jadi jangan kayak gitu, bawa dulu aja, tanya boleh atau tidak. Kalau misalnya memang dilihat boleh, ya udah gitu. Karena sebenarnya menurutku kalau cuma sakit ringan, itu orang tua nggak usah khawatir, karena sebenarnya boleh. Oh. Boleh, gitu. Oke, itu mungkin bagi orang tua ya yang khawatir, "Duh anaknya batuk pilek, apa nggak usah aja ya?" Mhm, Tadi, dibawa aja dulu biar tenaga kesehatannya yang memastikan. betul. Nah, terkait tadi disebutkan bahwasanya, dibawa dulu aja dan sebagainya gitu. Nah, ini kadang kan, apa ya, menimbulkan kekhawatiran nanti tambah sakit gitu. Itu, ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Misal batuk pilek aja nih, nggak demam gitu. Mhm. Ya mungkin kalau awalnya kayak tadi ya, misalnya awalnya pilek aja, terus dia nggak demam, terus dikasih imunisasi, terus jadi demam. Ya itu kan tadi yang sempat aku Oh, jelasin. kipinya ya? Memang iya, itu adalah reaksi normal tubuh sebagai respon bahwa dia sedang membentuk kekebalan gitu. Jadi nggak usah khawatir juga. Dan Oke. kalaupun sampai demam kan tadi kita bisa ada
ininya ya, cara-cara menghadapinya, Betul. misalnya dengan dikasih cairan minum yang cukup, makan yang baik, obat penurun panas atau kompres, atau bahkan kalau khawatir bawa lagi aja ke Oh, dokter gitu. itu banyak cara ya, jadi Banyak cara. jangan khawatir. Betul, Dan betul, aman banget untuk imunisasi, justru malah sebagai betul. investasi ya Dok, bisa dikatakan demikian Iya, ya. bener. Hmm. Karena jangan sampai kelewatan, karena kalau udah kelewatan momennya, udah nggak Oh, terlindung dong. Nah, Iya. soal kelewatan Mm-mm, dokter. mm-mm. Nah, mungkin pas hari hanya itu kebetulan anaknya apa ya, lomba gitu. Iya, iya, Harus iya, iya, dispensasi. iya. Nah, itu bisa kalau bayi kan bisa diikutkan kayak bulan depannya lah disuntikkan gitu. Iya, Nah, heeh. kalau untuk bias nih gimana dokter? Iya, kayak kalau bias ini kalau di-arrange atau dilaksanakan di sekolah Hmm. itu mungkin memang ada hari dan tanggalnya, maka mungkin kayaknya kalau udah kelewatan nggak bisa di sekolah ya. Kayaknya sih kayak gitu. Jadi perlu mungkin di puskesmas atau mungkin di fasilitas kesehatan yang lain. Mau di rumah sakit misalnya silahkan gitu. Sebenarnya masih bisa, cuman kalau yang di sekolah kayaknya emang biasanya sih turun Harus cuma ya. satu tanggal itu Oke. gitu. Oh, tapi masih bisa ya dok di rentang usia tersebut misalkan? Masih, Oh, oke. iya. Berarti dikejar di usia tersebut masih bisa di paskes Betul, yang Anda yang menyediakan betul. imunisasi tersebut. Iya, Jadi jangan khawatir. betul. Saat kelewat di sekolah ya udahlah, Nggak kita apa-apa. datang aja ke Iya, paskes terdekatnya. Sama iya. aja kan ya dok ya Sama pasti? aja. Cuma kan sebenarnya kenapa ada di sekolah untuk memudahkan. Aksesnya ya dok ya. Iya, supaya orang tua kan bisa sambil orang tuanya kerja, anaknya di sekolah, anaknya dilayani. Nggak perlu kayak orang tuanya sibuk, aduh harus bawa anak ke rumah sakit atau ke klinik atau kemana kan repot gitu. Betul. Jadi ini untuk cara pemerintah untuk memudahkan dan membantu orang tua sebetulnya. Nah itu, dan gratis kan ya dok? Gratis, Nah, gratis. gratis mau cari Duh, apa lagi? iya, ini tuh kayak aku udah, apa namanya, sering kali yang orang tua banyak nggak tahu, itu tuh harganya kalau bayar sendiri tuh mahal Oh gitu. iya dok. Apalagi HPV. Coba aja itu Iya jutaan sih. harganya. Makanya aku suka bilang ke orang tua, ini mumpung gratis, mumpung gampang, aduh, tunggu apa lagi gitu. Karena kalau misalnya harus bayar sendiri, wah, Wah mahal. iya sih. Saya pernah lihat sih dok, kalau HPV ya mahal Iya banget. Dan kan? ternyata vaksin-vaksin lainnya juga mahal nih, healthy semuanya. Betul. Nah, tapi dengan kemajuan informasi sekarang ya dok ya, banyak Mm-mm. orang tua tuh selain tadi takut anaknya sakit, takut anaknya rewel karena harus disuntik dan sebagainya, itu juga banyak ketakutan-ketakutan lain karena mungkin informasi yang tersebar di media sosial sekarang yang sangat luar biasa ya dok ya, siapapun bisa ngasih informasi gitu, nggak peduli latar belakangnya apa, tapi kan jadi miss banget, ini banyak sekali input untuk Betul. mereka. Nah itu Betul. gimana dokter menghadapi berbagai macam ya input informasi yang ya nggak tahu lagi lah dok sekarang. Ini ya, lulusan-lulusan TikTok Academy ini ya. Betul. Ya, saya juga emang agak cemas sebetulnya tentang hoax atau misinformasi yang beredar ini. Karena ternyata ada survei yang ngasih lihat bahwa bahkan di kota-kota besar gitu, mayoritas masyarakat kita tidak bisa membedakan mana informasi yang fakta dan mana informasi yang bohong. Apalagi sekarang yang bohongnya itu dikemas dengan sangat meyakinkan Iya, ya. betul. Kayak AI aja bisa, videonya tuh bisa kayak video beneran gitu. Jadi emang sulit sekali membedakan mana yang benar dan mana yang bohong gitu. Saya selalu bilang kepada orang tua, tapi emang kadang-kadang juga serba salah ya, karena emang manusia ini pada dasarnya suka banget teori konspirasi Oh, ya. betul. Kayaknya Suka iya. yang sensasional gitu. Nah, menurut saya kalau untuk pasien-pasien yang saya harap bisa lebih pintar dan lebih cermat ya, saya selalu bilang jangan ketipu sensasi gitu. Jadi justru hati-hati sama konten yang membawa sensasi. Jadi kalau setelah kita baca konten, kita tiba-tiba jadi ada rasa marah atau jadi rasa eh, apa ya, jadi takut gitu. Itu justru kayaknya ini dulu tuh, ditandain dulu nih. Ini konten-konten yang kayak gini nih, kayaknya harus butuh fact check atau butuh cek fakta 2 kali gitu. Karena memang seringkali konten yang misinformasi atau hoax tadi seringkali emang kemasannya memainkan emosi kita. Jadi kalau udah konten bikin kita takut, bikin kita cemas, bikin kita jadi nggak percaya gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang harus diwaspadai satu. Yang kedua sebenarnya adalah konten-konten yang agak berlawanan dengan konsensus atau pemahaman eee, orang yang lebih luas. Misal kayak imunisasi nih, kan kita dari dulu udah tahu ya, imunisasi ini kan sudah berjalan puluhan tahun Betul. ibaratnya.
seluruh dunia melakukan, ya kan? Seluruh dokter merekomendasikan, ya nggak sih? Terus tiba-tiba ada yang bilang, ini beginilah, begitulah gitu. Nah ini menurut aku harus hati-hati gitu. Aku nggak bilang bahwa pokoknya kalau semua ada informasi yang buruk soal imunisasi udah langsung nggak boleh dipercaya. Aku bukan tipe diktator ya, jadi kayak aku tetap bilang ke pasienku, silahkan percaya apa yang kamu percaya, tapi coba deh, karena ini kan taruhannya anakmu nih. Betul. Mendingan sebelum kamu percaya, kamu periksa dulu faktanya gitu. Kan ya di beberapa agama juga diajarkan untuk membaca ya, Betul. untuk tabayun misalnya, untuk fact check gitu. Jadi memang harus waspada untuk yang kayak gini gitu. Nah satu lagi juga lihat sumbernya. Menurut saya tuh penting sekali sumbernya. Beberapa sumber nggak jelas atau mungkin ketemu di sosial media, nah itu udah langsung hati-hati nih gitu. Coba cari kalau misalnya sumbernya dari dokter atau jurnal atau penelitian yang terpercaya, nah itu akan lebih baik. Dan biasanya konten-konten kayak gini memang lebih boring. Jadi justru jadi nggak jadi sensasi dan nggak viral karena konten-konten ini atau peneliti itu biasa menyampaikan dengan tone yang lebih netral gitu Yure. Makanya jadi kalah ketutup Oh, iya sama yang bener. sensasional Makanya. itu, yang bohong dan sensasional itu. Gitu sih. Jadi kalau pesanku hati-hati aja. Baca atau kayak cek fakta 2 kali, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan anak kita gitu. Karena kita nggak pengen anak kita jadi buat coba-coba gitu, jangan sampai nyesel. Karena sebenarnya ya kalau kita ngomong sosial media nih, yang hoax itu kan banyak di sosial media. Tapi Betul. kalau emang asal, anggap deh semales-malesnya nggak mau buka Google misalnya, langsung nyari di sosial media lagi, cari campak, difteri. Banyak juga loh video yang ngasih lihat orang tua yang nyesel karena nggak imunisasi terus anaknya sakit gitu. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh dan nggak effort banget kok, Betul. asal memang apa ya, asal memang niat gitu. Menurutku sih gitu. Berarti benar-benar harus dicek lagi ya dokter Mm-mm. ya, keabsahan informasinya ini bener nggak sih gitu. Jangan Mm-mm. asal termakan informasi-informasi itu walaupun Bener. banyak banget ya. Emang tadi ya hook-nya mungkin ya Iya. dok ya yang dibuat. Emang suka sih yang kayak gitu sih. Iya sih. Padahal tapi kalau memang sudah diimunisasi itu akan mencegah efek jangka panjang yang banyak tadi ya dok Betul. ya. Balik lagi demikian nih healthy semuanya. Wah seru banget ya dok kalau bahasin soal Bener. hal-hal kayak gini apalagi berkaitan dengan sosial media gitu. Nah, saya selain sosial media saya pengen sedikit mungkin menggali tentang pengalaman dokter terkait bias nih dok. Kalau di lapangan dokter Mm-mm. tantangan-tantangan apa sih yang sering terjadi atau ada gitu di lapangan terkait bias ini? Iya, bias ini memang kalau saya lihat ya tantangannya tuh ada beberapa. Satu yang pasti dari orang tuanya sendiri. Seringkali orang tuanya mungkin kurang informasi ya. Jadinya mereka khawatir atau mereka takut atau bahkan mereka ngikut apa kata atau apa ketakutannya anak. Jadi oh anaknya takut, udahlah nggak usah gitu. Jadi orang tuanya sendiri belum terinformasi dengan baik Yure. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya kita jelasin bahwa orang tua ini itu penting untuk anak gitu. Terus nggak usah khawatir. Ada cara kalau misalnya sampai anaknya demam. Mungkin harapannya bisa lebih baik. Itu dari orang tua. Nah, kedua, ini juga dari pihak guru atau sekolah gitu. Nah, pihak guru atau sekolah ini kadang-kadang nggak pede ya Yure. Karena kan mereka mungkin merasa saya bukan orang medis gitu. Saya paling cuma bisa menyampaikan ke orang tua, oh besok ada imunisasi misalnya. Tapi kalau sampai mereka ada pertanyaan, saya tuh nggak bisa jawab pertanyaannya. Jadi seringkali guru pun nggak apa ya bingung, nggak mau menjelaskan dengan ini kayak udahlah saya nggak ngerti gitu. Nah jadi guru-guru pun saya berharap bisa turut berpartisipasi dan berkoordinasi dengan tim di puskesmas atau tenaga kesehatan yang datang ke sekolah. Kalau memang merasa tidak pede untuk menjelaskan ke orang tua, tanya gitu teman-teman guru ini. Karena kami sangat mengandalkan teman-teman guru nih untuk jadi apa ya agen untuk membawa untuk membawa perubahan yang lebih baik gitu untuk generasi kita ke depan gitu. Dan pihak sekolah pun semoga bisa membuka pintunya karena mungkin ada beberapa sekolah yang ragu atau kayak khawatir misalnya aduh nih kalau misalnya orang tua banyak protes atau banyak komplain nanti saya yang disalahin gitu. Jadi akhirnya mereka nggak mau. Nah, saya harap juga pihak sekolah bisa membuka pintunya untuk teman-teman
tenaga kesehatan bisa melayani murid-muridnya gitu. Oke. Kurasa gitu ya, Yure. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan aja ya dok ya yang Enggak, berperan di betul. sini, tapi orang tua, guru itu juga sangat penting ya untuk Betul. keberhasilan bias ini sendiri dan tentunya anak Betul. bisa diimunisasi. Tadi ada 5 ya kalau nggak salah dok ya, banyak juga Betul. ya gitu Betul. ya healthy semuanya. Nah mungkin bisa disampaikan dok dengan adanya program bias yang ya 2 tahun setahun 2 kali setahun 2 kali ini disampaikan, harapan dokter sendiri terkait adanya program ini untuk Indonesia. Kita kan HKN ya kemarin. Iya betul, pas banget nih. Iya, menuju generasi emas 2045 Bener, itu. Mungkin bener. apa nih dok harapannya? Ya, harapanku cuma adalah semoga bias ini bisa lebih diterima lagi karena sangat sayang sekali pemerintah sudah berusaha untuk melayani masyarakat, memberikan kemudahan untuk masyarakat, tapi jangan sampai masyarakatnya menolak gitu atau tidak menerima. Jadi harapanku adalah masyarakat juga mau menerima. Nah, kalau misalnya ada informasi yang membingungkan atau kayaknya mencurigakan gitu, jangan mudah percaya karena itu nanti konsekuensinya di anak kita, jangan lupa gitu. Jadi harapanku cuma itu supaya orang tua, guru, sekolah mau mendukung supaya bias ini diterima dan bisa dirasakan manfaatnya oleh sebanyak mungkin anak di Indonesia supaya nantinya mereka tumbuh jadi generasi yang baik dan berkualitas. Gitu, Yure. Itu dan sesuai cita-cita HKN kita juga ya dok. Betul. Menuju Indonesia sehat, generasi yang hebat juga nih ya. Ya. Karena tadi investasi ya dok ya, kalau kita bicara soal imunisasi untuk jangka panjang nih, karena apa yang diberikan sekarang itu akan sampai nanti kekebalan itu akan terus ada kan ya Terus, dok iya, ya. betul. Itu healthy semuanya. Nah, seru banget dokter, tapi mungkin kita harus mengakhiri perbincangan kita karena waktunya terbatas ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi terkait imunisasi-imunisasi lainnya. Boleh. Mungkin karena di Indonesia kan juga banyak banget imunisasi gratis ya. Ini privilege banget untuk Bener. masyarakat Indonesia, apalagi orang tua nih ya. Siapa sih yang mau anaknya sehat? Betul. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan sehat kali ya dok ya. Oke. Jadi ibu, bapak, kakek, nenek, keluarga, semua dukung anak-anak kita untuk ikut bulan imunisasi di sekolah, atau kalau misalnya tidak bersekolah, bisa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya, supaya anak kita tumbuh jadi generasi yang berkualitas. Oke, itu dia ya pesan sehat sekaligus closing statement. Betul. Terkait obrolan kita mengenai bias ya dokter ya. Semoga bermanfaat untuk healthy semuanya di rumah dan juga menambah awareness, tentunya informasi juga supaya nggak salah-salah lagi. Dan mungkin kita di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Dr. Sam. Terima kasih banyak dok untuk informasi dan ilmunya. Luar biasa sekali, kita jadi lebih paham apa itu, kenapa perlu bias gitu, dan apa imunisasi-imunisasi yang diberikan dan manfaatnya untuk generasi muda penerus bangsa kita. Itu aja mungkin healthy semuanya yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, kemudian subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya agar para orang tua di luar sana semuanya tahu ya bahwa saya bias ini luar biasa. Dan lagi-lagi saya mau tekankan, ini yang dicari orang tua dokter gratis ya. Gratis dan besar banget manfaatnya untuk anak-anak kita semuanya. Saja mungkin bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya Yure Aurelia dan juga Dr. Sam pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat.